Hadits pembagian Ramadan menjadi 3, rahmat, maghfirah, itkun minanar. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe dulu kalau sudah. Saya doakan semoga rezekinya berlimpah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Bulan Ramadan menjadi bulan tampilnya para dai. Mulai di masjid-masjid hingga di layar kaca televisi. Ajakan dan motivasi untuk berbuat baik di bulan Ramadan, mulai bersedekah, beribadah dan lain sebagainya juga tersebar di berbagai media dakwah. Tak ayal, untuk mendukung dan melegitimasi ajakan dan motivasi tersebut, terkadang para dai belum mampu menyaring hadis-hadis yang digunakan, bahkan masih ada yang menggunakan hadits dhaif untuk memotivasi orang untuk beribadah. Salah satu hadits yang sering digunakan oleh para dai adalah terkait pembagian keutamaan bulan Ramadan menjadi 3, yaitu 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari ketiganya adalah terbebas dari api neraka. Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh Ibn Huzaimah dalam Sahih Ibn Huzaimah. Walaupun diriwayatkan oleh Ibn Huzaimah dalam Sahihnya, menurut Al-Suyuti, hadits ini bermuara pada satu sumber sanad madar yaitu Ali ibn Zaid ibn Jadan yang divonis oleh para ulama sebagai orang yang dhaif. Sedangkan orang yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ali ibn Zaid adalah Yusuf bin Ziyad yang divonis dhaif parah dhaif jidan. Walaupun ada ulama lain yang juga meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Zaid, yaitu Iyas ibn Abde al-Ghaffar. Sayangnya Iyas sendiri juga orang yang majul menurut Ibn Hajar al-Asqalani. Lihat, Al-Suyuti, Jami al-Ahadits, Beirut, Darfikr, T.J. 23, h. 176. Lantas, apakah hadits tersebut bisa diamalkan? Pada prinsipnya, hadits yang berkaitan dengan fathal amal keutamaan beramal itu boleh diriwayatkan atau dalam konteks pembahasan tulisan ini, boleh digunakan untuk ceramah, walaupun dhaif. Mahmud Al-Tahan menyebutkan bahwa hadits dhaif bisa disampaikan atau diriwayatkan, bahkan tanpa menyebutkan kedaifannya, namun dengan dua syarat berikut. Pertama, tidak berhubungan dengan akidah, seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, DCB. Kedua, tidak berhubungan dengan hukum syariat seperti halal dan haram. Mahmud Al-Tahan menambahkan bahwa ada juga beberapa ulama yang menggunakan hadits dhaif untuk semacam memberikan ceramah atau tausiah, seperti Sufyan al-Sawro, Abdurrahman bin al-Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Artinya, boleh meriwayatkan hadits dalam hal ceramah, anjuran, ancaman, kisah, dan semacamnya. Beberapa ulama yang toleran meriwayatkan hadits dhaif terkait maidah, anjuran, ancaman, kisah, DCB, adalah Sufyan al-Sawro, Abdurrahman bin al-Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Lihat, Mahmud Al-Tahan, Taisir Mustalah Al-Hadits, Riyadh, Maktabah Al-Marif, 2004 h. 80. Namun, ketika seorang penceramah telah mengetahui bahwa hadits itu dhaif, jangan meriwayatkan atau menyampaikan dengan sikhat jazm, sikhat yang meyakinkan bahwa itu benar-benar dari Rasulullah, seperti dengan lafaz qala Rasulullah dan semacamnya. Tapi hendaknya meriwayatkan dengan sikhat tamrid saja, seperti qila atau ruwiya. Ini adalah salah satu tindakan untuk berhati-hati, karena telah mengetahui status kedaifan hadits tersebut. Alangkah lebih baiknya jika dikuatkan dengan hadits lain yang secara substansi sama tapi lebih sahih sanadnya. Misalnya hadits riwayat Al-Tirmidzi dan Ibn Majah berikut ini. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tiba awal malam bulan Ramadan, para setan dan pemimpin-pemimpinnya dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup, lalu ada penyeru yang berseru, "Hai orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Hai orang yang mencari keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam." Lihat, Ibn Majah Al-Qaswaini, Sunan Ibn Majah, Beirut, Darfikr, TTJ, 2, h. 26. Dalam hadits di atas disebutkan lebih umum, bahwa semua kebaikan dan keutamaan ada dalam bulan Ramadan. Namun, jika ingin lebih berhati-hati, usahakan untuk tidak menggunakan hadits dhaif dan memilih hadits yang sahih saja.
Guru Besar Ilmu Hadits Kiai Ali Mustafa Yakub rahimahullah menyebutkan bahwa hadits yang menjelaskan bahwa cukup menggunakan hadits sahih tentang orang yang puasa Ramadan akan mendapatkan keutamaan diampuni dosanya yang lalu, sebagaimana riwayat Al-Bukhari berikut. Artinya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hari, Bukhari, atau juga bisa dengan redaksi yang lebih umum, yaitu Ramatlana, yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa atau ibadah dengan iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka diampuni dosanya yang telah lalu, dan siapa yang menghidupkan beribadah malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hari, Bukhari dan Muslim. Kiai Ali Mustafa Yakub menyatakan bahwa hadits ini sudah cukup untuk menjelaskan keutamaan beribadah pada bulan Ramadan, tanpa harus menggunakan hadis-hadis dhaif bahkan maudhu. Ini dilakukan dalam rangka berhati-hati agar kita tidak terjerumus untuk berbohong atas nama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam.